Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayahnya meninggal dan meninggalkan utang 4,5 miliar rupiah. Kedua putranya enggan membayar. Putrinya datang untuk membayar utang. Kreditur malah memberinya rumah. Paman Wang dan istrinya memiliki 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Salah satu putranya pergi belajar ke kota. Satunya lagi memulai sebuah keluarga di Beijing. Dan hanya 1 anak perempuan yang tinggal bersamanya. Hubungan antara Paman Wang dan kedua putranya tidak begitu baik. Kedua putranya tidak pernah peduli kepada Paman Wang dan hanya putri bungsunya yang selalu berada di sisi ayahnya. Putrinya sangat mencintai ayahnya. Dia menyiapkan sarapan untuk ayahnya setiap hari sebelum pergi bekerja. Secara bertahap, Paman Wang mengembangkan penyakit asma dan sering batuk di malam hari. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan ternyata memiliki kanker paru-paru terminal. Kedua putranya tidak peduli, tidak pernah mengunjungi dan mengabaikan Paman Wang. Putri bungsu berhenti dari pekerjaannya dan tinggal bersama ayahnya siang dan malam untuk merawat ayahnya. Namun kondisi ayahnya memburuk dan dia segera meninggal dunia. Putri bungsu menghabiskan 20.000 yuan, sekitar 45 juta rupiah, uang tabungannya untuk menguburkan ayahnya. Pada hari pemakaman Paman Wang, kedua putranya bergegas kembali untuk membagi tanah peninggalan ayahnya. Ketika mereka sedang memilah-milah peninggalan ayah mereka, mereka menemukan sebuah surat perjanjian dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa pada tahun 2008 ayahnya meminjam 1,6 juta yuan, sekitar 3,6 miliar rupiah pada Tuan XX dan menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman adalah 10 tahun, akan dilunasi 2 juta yuan, sekitar 4,5 miliar rupiah. Kemudian kreditur datang untuk mendesak mereka untuk membayar utang ayahnya. Selama mereka mewarisi rumah, mereka berkewajiban untuk membayar utang. Kedua putranya tidak mau membayar utang. Putri bungsu tidak menghindari dari tanggung jawab. Dia berkata karena ayahnya telah meminjamkan uang, dia akan melunasi utang ayahnya. Jadi dia menjual rumah peninggalan ayahnya seharga 1,2 juta yuan dan dia meminjam lebih dari 800.000 yuan untuk melunasi utang sesuai perjanjian. Dia pergi ke kreditur dengan uang yang terkumpul dan kreditur menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Nak, Paman tidak datang untuk meminta uang. Paman sedang menguji kalian atas permintaan ayahmu." Ternyata surat utang itu hanya fiktif dan itu sudah direncanakan oleh Paman Wang sebelum kematiannya untuk menguji putra-putrinya. 5 tahun lalu Paman Wang telah membeli apartemen di kota. Sekarang nilainya telah mencapai 1 juta yuan. Paman Wang membuat wasiat pada teman lamanya sebelum kematiannya. Jika putranya dapat membantunya membayar utangnya yang hanya fiktif, maka putranya akan mewarisi rumah. Namun tidak satu pun dari kedua putranya yang mau bertanggung jawab. Hanya putri bungsunya yang mau bertanggung jawab untuk melunasi utang ayahnya. Dia benar-benar tidak mengecewakan ayahnya. Pada akhirnya kreditur mengambil surat wasiat dan memberikannya kepada putri bungsu. Kreditur berkata, "Saya bangga Wang memiliki anak perempuan seperti Anda. Jangan salahkan ayah Anda. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana mungkin kedua anak laki-laki Anda menyerahkan hak warisan mereka pada Anda dengan inisiatif sendiri?"
Putri bungsu mendapatkan rumah jutaan yuan karena kesolehannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.